Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windra Cipta Sembada dari kelas 4 MPO dengan NIM 0620403 dan 2. Pada kesempatan saya akan menjelaskan topik penting untuk memenuhi tugas praktikum akuntansi. Pada tampilan awal MyOPEC ini kita disuguhkan oleh 5 menu fitur. Yang pertama ada Open, Create, Explore, New, dan Exit. Sebelum dari itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu MyOP Accounting dan asal-usul dari MyOP Accounting. MyOP sendiri adalah singkatan dari Mind Your Own Business. MyOP adalah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang perpajakan, perakuntansian, serta layanan bisnis yang berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian, MyOP juga menyediakan produk aplikasi akuntansi yang bisa digunakan untuk usaha kecil menengah, aplikasi integrasi. Aplikasi MyOP tersebut berfungsi untuk memudahkan pembukaan akuntansi secara cepat, lengkap, dan akurat. MyOP sendiri didirikan pada awal tahun 1980 oleh tim pengembang dari Tower Inc. untuk perusahaan terluar yang dibeli oleh Best Software. Data Tech Software yang merupakan pengambil ulang dari produk Australia tersebut perjanjian dengan Best Software untuk membeli perusahaannya. Kemudian perusahaan tersebut ganti nama menjadi MyOP Inc. Kembali lagi pada tampilan awal. Yang pertama ada Open, yaitu untuk membuka file MyOP yang sebelumnya telah dibuat. Kemudian ada Create, yaitu untuk membuat data perusahaan yang baru. Ketiga ada Explore, untuk melihat contoh data perusahaan yang telah disediakan oleh MyOP sendiri. Yang keempat ada What's New, yaitu untuk menampilkan beberapa fitur terbaru dari versi-versi MyOP yang juga yang terbaru. Dan yang terakhir ada Exit, keluar dari program aplikasi. Sebagai contoh, kita akan masuk ke menu fitur Klik untuk melihat beberapa fitur yang ada di dalam MyOP Accounting sendiri. Kita pilih Next. Sebagai contoh, kemudian akan saya isi dengan nama saya sendiri, yaitu Windra. Kita pilih Next. Tunggu. Pada fitur pilihan ini kita pilih Command Center. Ini adalah tampilan fitur yang disediakan oleh Accounting, terdiri dari 8 fitur menu, yaitu yang pertama ada Accounts, Banking, Sales, dan Billing, Payroll, Inventory, dan yang terakhir File. Pada menu akun sendiri adalah menu yang digunakan untuk menginput, mengubah, ataupun menambah dan juga menghapus nama-nama yang digunakan dalam suatu perusahaan, baik dagang, jasa, maupun fitur. Dan menu akun ini juga terdapat beberapa fitur lainnya, yaitu akun list, yaitu untuk memuat informasi akun yang sudah disediakan oleh MyOP. Ada record journal entry, yaitu untuk memasukkan transaksi-transaksi yang sesuai dengan pembacaan jurnal umum. Kemudian ada transaction journal, lihat informasi atas seluruh transaksi sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Link yang digunakan untuk menetapkan bisnis akun statement ataupun penataan jenis bisnis. Kemudian ada send to account, yaitu untuk menyimpan laporan keuangan perusahaan atau mengirim email. Berikutnya ada menu banking, yaitu banking sendiri adalah modul yang digunakan untuk menulis cek yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, banking ini juga memiliki beberapa submenu fitur lainnya, yang diantaranya ada spend money, yaitu untuk mencatat ataupun memasukkan berupa penarikan cek dari akun-akun cek. Dan reconcile account, yaitu untuk merekonsiliasi atau mencocokkan catatan keuangan dengan catatan perusahaan. Yang ketiga ada receive money, yaitu untuk mencatat ataupun menunjukkan penerimaan dana melalui cek. Print check yang digunakan untuk cetak cek yang Anda telah buat dari jendela spend money. Transaksi jurnal yang digunakan untuk melihat semua pengeluaran kas yang telah Anda lakukan. Prepare electronic payment, itu untuk menyimpan transaksi yang berhubungan dengan payment.
prepare bank deposit yang digunakan untuk menyimpan transaksi yang berhubungan dengan penerimaan dana melalui cek. Beralih ke menu fitur yang ketiga pada sales. Menu sales sendiri adalah seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penjualan dan piutang dagang. Di dalam menu sales terdapat juga fitur lainnya, yang ada sales register, dapat melihat daftar-daftar penjualan, penerimaan dari penjualan, daftar penjualan, juga daftar lain yang berhubungan dengan penjualan. Kemudian enter sales yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan yang sedang berlangsung baik secara tunai maupun kredit. Receive payment yang mencatat penerimaan dari penjualan dan piutang usaha dari konsumen yang dibayar kepada perusahaan. Statement digunakan untuk mencetak faktur-faktur penjualan yang belum terbayar. Print invoice digunakan untuk mencetak faktur penjualan yang Anda catat di sales. Adalah transaksi jurnal yang untuk melihat rincian jurnal pada tabulasi sales. Fitur yang keempat ini ialah time billing. Time billing sendiri adalah modul yang digunakan untuk mencatat informasi aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan penagihan untuk pegawai, stok, ataupun pelanggan. Masuk menu pada menu fitur time billing di antaranya ada list yang digunakan untuk membuat informasi yang dilakukan perusahaan. Enter list yang digunakan untuk mencatat slide perusahaan sebagai activity log yang digunakan untuk menampilkan ataupun meninjau informasi aktivitas yang telah dicatat oleh perusahaan. Dan ada prepare time billing invoice yang digunakan untuk mencatat faktur penagihan untuk pelanggan. Dan yang terakhir ada transaction journal yang digunakan untuk melihat rincian jurnal pembayaran untuk penagihan dari pelanggan pada tabulasi sales. Pada menu fitur yang kelima adalah purchase. Purchase sendiri adalah modul yang digunakan untuk memasukkan pembelian ataupun mencatat pembelian berulang, kemudian menyiapkan pesanan pembelian, kemudian menerima barang dagang yang telah dipesan, lalu memeriksanya barang-barang yang telah dibeli agar sesuai spesifikasi yang dipesan, dan melakukan pembayaran yang tepat kepada pemasok dan mengolah utang dagang secara rinci. Fungsi ataupun masuk menu pada tersebut yang ada purchase register yang digunakan untuk mendaftarkan daftar transaksi yang akan dimasukkan. Kemudian ada enter cash yang dapat mencatat transaksi pembelian sedang berlangsung baik secara tunai maupun kredit. Pay bill untuk mencatat pembayaran dari pembelian belum terbayar pada pemasok. Kemudian ada print check yang untuk mencetak berhubungan dengan pembelian pembayaran utang serta retur pembelian. Print email ataupun purchase order yaitu mencetak faktur-faktur pembelian yang belum terbayar. Kemudian print email remit address untuk mengirimkan beberapa aktivitas yang telah dibuat pada transaksi jurnal yang dapat melihat rincian jurnal pembayaran bagian dari pelanggan pada tabulasi purchase. Yang keenam ada fitur menu payroll. Payroll sendiri adalah modul yang digunakan untuk mengatur daftar penggajian karyawan dan transaksi-transaksi lain yang berkaitan dengan penggajian. Pada sendiri diantaranya ada payroll kategori, buat dan mengedit kategori. Kemudian ada enter timesheet untuk membuat atau memasukkan daftar kategori transaksi kepada timesheet. Kemudian ada proses payroll, proses data-data yang akan kita lakukan pada tahap penggajian. Kemudian ada prepare electronic payment yang digunakan untuk memproses pembayaran karyawan, utang, dan pembayaran lain melalui cek. Payment summaries yaitu cetak faktur yang belum terbayar. Kemudian yang terakhir ada transaction journal digunakan untuk rincian pembayaran atau pembayaran
perhatian dari pelanggan pada tabulasi dashboard. Menu yang ketujuh, inventory. Menu inventory sendiri adalah program digunakan untuk mengelola persediaan secara tepat dan akurat, di mana dapat barang yang akan dijual, dan dengan peraturan manajemen persediaan yang baik, mengelola jumlah persediaan, nilai nominal suatu barang dagang hanya harga jual dan harga beli, dan menyediakan barang dagangan di satu satuan yang kompleks serta harga yang ditentukan. Pada fungsi submenu pada sendiri terdapat register untuk menerbitkan item-item persediaan barang baik keseluruhan maupun per item. Ada item list yang melihat barang-barang persediaan. Kemudian ada adjust inventory yang untuk melakukan penyesuaian atas nilai dan kuantitas item-item persediaan. Set item price yang digunakan untuk menetapkan harga jual suatu persediaan barang. Kemudian ada on inventory yang digunakan untuk memasukkan hasil perhitungan fisik persediaan atau melakukan penyesuaian nilai dan kuantitas jumlah item persediaan. Kemudian ada reserve item yaitu untuk menerima laporan item dari item list. Kemudian ada transaction journal untuk melihat perjalanan yang berhubungan dengan keluar masuknya sebuah persediaan barang. Pada file sendiri adalah menu yang digunakan untuk melihat daftar orang karyawan ataupun perusahaan yang berhubungan dengan suatu perusahaan. Dan itu juga dapat menambah isi daftar yang mana pihak-pihak berhubungan dengan bisnis suatu. Menu pada card sendiri, yang pertama ada card list yang digunakan untuk membuat daftar nama orang atau perusahaan yang berhubungan dengan bisnis dan dapat dilihat daftar izin kartu yang pernah kita buat. Kemudian ada kontak log yang digunakan untuk melihat ringkasan dari seluruh kotak yang bukan. Kemudian ada print mailing label yang digunakan untuk menetapkan dan mencetak file mailing label dan individu untuk perusahaan awal yang terdapat pada file. Ada personalized data yaitu untuk membuat file match yang berisi informasi tentang orang ataupun perusahaan pada file card tersebut. Nah, demikianlah penjelasan singkat mengenai fitur-fitur yang tersedia pada MyOp Accounting 18. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan dapat MyOp versi 18 tersebut. Dan baik saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.